dan yang hadis sudah masuk recording ya. Sebelum masuk ya, saya melihat semuanya sudah ini udah banyak lah ya, 17 dengan saya. Mata kuliah ini saya mengisi manajemen pendidikan pesantren, tapi ini mata kuliahnya mata kuliah apa di sana itu, kalau boleh tahu? eh, Manajemen pesantren memang hari ini, Pak, tapi nanti tadi sore harusnya. Nah, sekarang itu fikih dakwah, tapi dituker gitu. Oh ya 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 ya. Ya, Ya tidak apa. Tapi maksud saya nama mata kuliahnya adalah manajemen pendidikan ya. ya manajemen pendidikan pesantren. Oh memang manajemen pendidikan pesantren ya. Ya jadi kan sebetulnya kita eh, dalam silabus juga pasti kan sudah ada ya di dosen sana. Cuma mungkin saya hanya menambahkan atau juga mengingatkan kembali bahwa dari rangkaian pertama sampai ke akhir itu mungkin ada hal-hal yang bisa apa ya terlupa dan juga mungkin bisa ditambahkan saja. Karena saya yakin kalau untuk yang bisa Anda pahami lah ini, manajemen pendidikan itu kan tidak bisa dipelajari hanya dalam 1 atau 2 jam ya, tapi banyak sekali kompleksitas dan rangkaian-rangkaian ilmu ini yang memang perlu dipelajari lebih dalam kembali. Baik, karena saya pakai HP, nanti mungkin dibantu oleh Pak Helmi untuk slide-nya. Mohon maaf Pak Helmi, mungkin pas mau dipakai laptop saya error. Oke, nah ini slide manajemen pendidikan pesantren, langsung saya ke slide 2 aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua ya. Kita ketahui manajemen pendidikan pesantren itu ada 3 kata yang ketiganya itu memiliki makna tersendiri kan. Manajemen itu pengelolaan, pendidikan ya pendidikan, kalau pesantren ya pesantren sebetulnya ya. Cuma bagaimana apakah pesantren itu yang notabene hanya ada di Indonesia dan juga di beberapa negara yang konsepnya mungkin sama, pesantren lah, bisa diterapkan manajemen. Nah, kita telah dulu kembali. Oke, selanjutnya pesantren. Pesantren itu ya kita ketahui ya. Mohon maaf nih, dari 17 ada yang anak pesantren nggak? Atau yang lulusan pesantren atau yang masih di pesantren gitu? Atau keluarga pesantren lah minimal. Ada ya? Banyak. Ada Oh, Ustaz, ada Ustadz ada Ustaz. ya. Oh, ajengan juga ada berarti ya? Yang mengajar di pesantren pun banyak. Oh banyak. Oke, Ustazah, oke lah. Berarti kan ada, kita ketahui lah, pesantren itu ada dua, ada yang formal dan juga ada non formal. Mirip, serupa tapi tak sama. Formal dan non formal itu yang kita ketahui di Indonesia itu tersebar sekali. Saya pernah juga mengecek ke Kemenag ya, nomor apa jumlah dalam statistika di Kemenag Bandung Barat saja itu ternyata yang tercatat itu ribuan pesantren. Padahal mungkin di luar itu ada juga pesantren yang memang tidak tercatat oleh Kementerian Agama. Jadi ada yang juga pesantren yang berdiri sendirilah, tidak tahu, tidak perlu urusan dengan pemerintah, itu banyak. Dan makanya di sini kita harus membedakan antara formal dan non formal. Banyak pesantren yang memformalkan diri dari segi administratif ya. Ada juga pesantren yang tidak mau. Kemudian kalau dari segi bentuk, kita juga harus membedakan. Ya nanti mirip-mirip aja sih sebetulnya. Pengelolaan yang dimaksud, manajemen yang dimaksud dalam dunia pendidikan pesantren itu sebenarnya mirip. Cuman ada sedikit pembeda nanti. Karena terutama dari segi hal-hal yang sifatnya faktor dominannya ya. Itu yang kemudian baik lagi dulu. Salaf dan kholaf. Pesantren itu tahu ya pembedaan antara salaf dan kholaf. Salafiyah itu yang jenis-jenis apa ya istilahnya, salafiyah lah ya, paham lah ya mungkin, yang tidak ada pendidikan formalnya di situ. Nah, kalau tadi kan formal dan non formal itu ada status secara administratifnya. Pesantren itu ada yang formal dan juga yang non formal, atau yang terdaftar dan tidak terdaftar. Kemudian ya kalau bentuk salaf dan kholaf, salafiyah hanya mengkaji kitab kuning, hanya menghafal Al-Quran tanpa ada pendidikan umum lainnya yang dua-duanya punya ijazah,
punya ijazah, yang satu ijazah ya disebutnya mungkin, yang satu ijazah. Yang ijazah itu yang salaf mungkin ya, yang khalaf tuh punya ijazah ya juga punya ijazah gitu. Ada dua. Tapi ada juga yang khalaf juga yang cuma ijazahnya doang, ijazahnya nggak ada. Ya itu tergantung lah. Apakah nanti si kiainya itu, ustadznya itu mau mengijazahkan ilmu-ilmunya yang bukan hanya pada bentuk ijazah selembar kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah saja ya. Salaf dan khalaf itu agak berbeda dalam segi pengelolaannya. Tentu saja karena sasarannya juga sangat berbeda. Kemudian yang selanjutnya, pesantren yang terintegrasi atau terpadu dan juga terpisah. Ini juga, nah ini apakah sama dengan salaf dan khalaf? Tidak. Yang dimaksud terintegrasi dan terpadu di sini adalah dari sistemnya. Ada salaf, begini, salafiyah, oke, pesantren salafiyah, sekolah pendidikan formalnya di luar. Nah, ada juga salafiyah, salafiyah yang pendidikan formalnya di dalam. Nah ini. Ada juga kholaf, kalau jolah kholaf itu jelas. Kholafiyah itu ada yang makan dirinya kholafiyah, pendidikan pesantrennya di situ, keilmuan keagamanya di situ. Namun ada yang terintegrasi dan juga ada yang tidak. Nah ini agak bermacam-macam ini bentuk pengelolaannya itu nanti. Contoh kasus, saya menemukan beberapa pesantren di mana antara pesantrennya itu dengan pendidikan formalnya itu bergabung, terintegrasi, terpadu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana cara mengelolanya. Pesantren Gontor misalkan, di sini ada nama pesantren Cangkora. Itu terintegrasi antara kurikulum pesantren dengan kurikulum sekolah. Itu yang khalaf ya, yang khalaf. Atau mungkin modern lah disebutnya. Kalau salafiyah sih jelas terpisah ya. Kalau salafiyah jelas terpisah. Namun ada juga kholaf yang pesantren modern. Di situ ada sekolah, satu atap yayasan, ada saat, tapi sekolah dengan pesantrennya itu misah. Gitu. Walaupun dalam satu atap yayasan, tapi tidak terintegrasi antara pendidikan pesantrennya dengan pendidikan formal biasanya. Ini pagi sampai siang itu sekolah, dari siang sampai sore atau mungkin dari sore lah sampai malam itu pesantren. Nah ini jelas tidak sistem tidak terintegrasi karena terpisah. Beda dengan yang terintegrasi. Terintegrasi itu dari masuk pagi secara normalnya pagi masuk sampai sore itu, namun di sekolah itu tetap mengkaji kajian kitab-kitab di pesantren. Biasanya dirosahnya masuk ke kurikulum sekolah. Nah ini antara yang terpadu dengan terpisah. Ini dari segi sistem pembelajaran ya. Kemudian pesantren juga ada saya mengistilahkan manpower karena dalam 4 perencanaan itu ada dalam perencanaan itu ada 4 faktor yang penting gitu yang bisa jadi social demand, kemudian manpower, nah di antaranya inilah manpower. Manpower di sini tuh maksud saya bukan artinya kekuatan dari seseorang tidak, tapi pengaruh besar pesantren itu dibuat oleh hanya satu orang saja bisa, kiainya ya, kiainya. Kemudian ada, ya jelas ini umum terjadi. Di salafiyah itu umum terjadi. Ada juga tapi yang berupa badan wakaf. Di salafiyah bisa, di modern juga bisa sebetulnya, badan wakaf. Cuma umumnya di modern pasti berbadan wakaf. Cuma tidak menutup kemungkinan ada yang pesantren modern tetap manpower yang digunakan. Walaupun ya saya mungkin memprediksi ya, prediksi saya sedikit. Biasanya itu yang sudah, kalau ya yayasan itu umumnya sudah berbadan wakaf. Tapi tidak semua yayasan itu memiliki badan wakaf. Badan wakaf itu seakan gitu. Sudah ada apa ya namanya? Jelas yayasan ada ART, namun ada yang dijalankan dan tidak. Jadi kalau badan wakaf yang dimaksud di sini, semua keputusan itu ada di badan wakaf. Nah ini juga sangat berbeda pengaruhnya. Penentuan kiainya itu berdasarkan badan wakaf gitu. Ada juga kalau kiainya masih yang manpower, walaupun dia bentuknya yayasan, ya gimana Pak Kiai kan? Nah ini juga itu berbeda lagi ya sistem pengelolaannya, jadi pakai manpower nanti. Kemudian ada juga pesantren yang kognitif saja dan
ada juga yang spiritual saja, ada juga yang penggabungan kognitifnya saja dan spiritualnya saja. Ini umum. Saya menemukan ada juga yang contoh begini, mohon maaf. Ada pesantren yang hanya belajar ngaji aja. Tapi masalah sisi HY-nya tidak terlalu fokus lah gitu. Bukan berarti mereka tidak memiliki spiritual, tetap sholat ngajinya itu tetap ada spiritual. Cuman nilai-nilainya itu dikurangi. Ada juga pesantren yang hanya spiritual saja. Itu saya menemukan di Tangerang ya. Kemudian di daerah Serang, kemudian di daerah sana ya, Tasik. Itu hanya spiritual saja. Ya perkara dia bisa ngaji nomor sekian lah gitu. Nah ini juga ada berbeda pengelolaan karena manajemen kolbu dengan manajemen zahiriyah itu berbeda sekali. Zahir dan batin itu akan berbeda. Jadi pesantren, nah kita bisa membedakan antara zahir ya dan batin. Itu yang tadi yang antara dia hanya mengaluskan tentang kognitif saja, kemudian ada yang spiritual, ada juga yang penggabungan. Yang bagus itu yang mana ya? Ya dua-duanya lah. Jelas dua-duanya. Karena kita pesantren ya. Apa sih? Pesantren ini hanya sebuah apa ya? Bukan hanya adalah salah satu sebuah lembaga yang bisa mencetak generasi yang bisa berjuang dan juga istilahnya berkontribusi lah dan juga berdaya saing yang tinggi di pesantren. Sekolah ya oke, sekolah bisa, tapi berbeda dengan pesantren. Pesantren ada nilai spiritual yang harus dimunculkan. Makanya ada di pesantren itu pasti kognitif dan spiritual itu umumnya muncul. Itu jenis-jenis pesantren dulu, karena setelah kita memahami nanti pembedaannya, ada beberapa hal yang bisa dikelola secara sharing, artinya nilai faktor dan juga hal yang bisa dilakukan di formal dan juga di non formal bisa, tapi ada juga yang enggak gitu. Baiknya selanjutnya adalah strategi manajemen pesantren. Manajemen pesantren juga penting terhadap strategi. Strategi mungkin di sini pernah belajar ya di mata kuliah manajemen, mungkin pertemuan keberapa. Ini penting sekali namanya strategi. Jadi terkadang ada kiai ya ala salafiyah umumnya itu ya kumaha Allah aja lah, bagaimana Allah. Nah itu memang strateginya itu. Tetap itu strateginya. Strateginya beliau hanya pasrah kepada Allah. Yang penting saya ngajar, saya penting kiai. Tapi berbeda dengan yang modern. Hati-hati kalau bukan hati-hati ya. Ya kalau cuma mengandalkan ya gimana Allah, ya tanpa perencanaan juga nggak mungkin. Jadi ada strategi yang diperlukan dalam mengembangkan sebuah pesantren. Dan strategi ini juga tidak bisa dikerjakan oleh sendiri. Kecuali yang salafiyah yang memang manpower dia hanya satu orang itu aja. Ada 3 tahap, 4 mungkin yang untuk feedbacknya. Cuman di sini saya bikin perputaran roda antara formulation. Saya di sini berbicara tentang badan wakaf ya. Badan wakaf perlu adanya membuat sebuah formulasi bagaimana pesantren ini dibawa hasilnya seperti apa. Mau dibawa kemana nih pesantren? Apakah dibawa cukup kognitifnya saja, ataukah dibawa ke arah spiritualnya, ataukah nanti kita akan unggul di bidang fikih, atau akan unggul di bidang akhlak, di bidang tauhid, atau mau ke semuanya ya unggul, nggak boleh. Jadi di situ formula istikharah penting. Jadi faktor istikharah itu penting sekali. Istikharah, kemudian sholat hajat, itu penting sekali dalam bagaimana sih memformulasikan. Karena yang saya alami dan saya rasakan dalam mengelola sebuah pesantren itu ya nggak mudah juga memang. Formulasi A, formulasi B, kemudian formulasi C. Saya kan memang agak merubah memodifikasi dari sistem pendidikan yang ketika sepuh gitu ya. Jadi generasi ketiga kalau saya. Dan ternyata formulasi itu trial and error itu terjadi dan akhirnya karena fokus yang berbeda. Dulu inti efektifnya karena sudah terbentuk dengan sistem karismatik, tapi kalau pas saya masuk kan saya masih muda waktu itu ya, saya masih muda waktu itu, jadi orang juga tidak santri juga tidak ini. Nah maka ada perubahan formulasi yang saya buat dan akhirnya menemukan sebuah pola. Nah itu juga formulasi penting sekali ya. Kemudian setelah formulasi dibuat ada implementation ya nih
ya pada awal itu formulasi kalau kita di pesantren itu pasti ilmu dulu ya, ilmu bagaimana, kemudian kalau implementation itu amal ya. Bagaimana kita melaksanakan hasil dari formulasi yang telah kita buat. Kalau faktor formulasi itu apa saja, itu banyak. Kemudian faktor implementasi itu banyak. Nah, saya pun satu semester itu cukup 3 SKS untuk hanya mempelajari strategi ya, strategi sih. Tapi kita bahas sedikit saja bahwa di pesantren juga penting sebuah strategi. Jangan hanya karena bahwa pesantren itu di bawah berserasa gitu, di bawah naungan Allah gitu keagamaan. Ya tidak. Pasrah harus, konsep pasrah harus. Namun bukan itu saja. Perlu juga strategi untuk mempromosikan kemana sih kita. Ya walaupun Salafiyah bagusnya gitu ya. Salafiyah kan sudah banyak sekarang. Dan apalagi Salafiyah yang tergerus dengan modernisasi itu bakal hilang. Sedikit, bakal semakin sedikit. Biasa menyasar ke arah kampung-kampung. Mungkin, mohon maaf ya, di daerah Bogor masih ada ke arah Dermaga Lewiliang ya. Sana mungkin salafiyahnya masih ada karena dulu anak guru saya juga di Lewiliang, termasuk guru apa sih, sering saya lewat Bogor itu dulu kalau ke Pandeglang itu lewat Jasinga, Jasira itu sampai ke Rangkas, banyak sekali pesantren salafiyah di situ. Namun sampai kapan itu akan terus bertahan, karena ya di Bandung ya makin sedikit, kalau salafiyah itu makin sedikit. Biasanya berubah bentuk menjadi keterpadu lah, minimal ada kerjasama, sekolahnya di mana, itunya di mana. Semoga sih bertahan ya, dengan tujuan masing-masing. Karena ya itu tadi, ujung-ujungnya kita mau bikin pesantren, mau ngelap pesantren, itu mau disalaf, mau dikholaf, bebas-bebas aja sih, tergantung tujuannya kita, otomatis pengelolaannya yang berbeda. Baru terakhir adalah evaluation. Evaluasi, kalau yang hasil dari implementasi yang telah kita lakukan itu, kita evaluasi agar menjadi perubahan yang akan lebih baik lagi. Apakah formulasi ini sudah baik, ataukah buruk, ataukah perlu ada perubahan, atau ada peningkatan, atau ada pengurangan, karena terlalu up gitu misalnya, over. Nah itu seperti itu ya. Strategi penting dan juga. Dan yang pertama dari segi manajemen pesantren itu adalah, next slide-nya itu adalah leadership. Ya kita ketahui ada pemimpin bintang 5 ya, ini semua 5. Pemimpin yang seperti apa yang perlu pelaksanakan gayanya di pesantren itu, kalau menurut saya sih yang 5-5-nya juga penting. Pada posisi apa? Nah ini yang paling karismatik. Kita ketahui karismatik itu sesuatu yang bisa mempengaruhi banyak orang ya. Banyak orang dipengaruhi karena kemampuannya masih menuturkan sebuah visi, kemudian karena dia menjadi tauladan, kemudian karena bisa menjadi panutan, karismanya bagus. Nah ini kepemimpinan karismatik ini nomor 1 kan. Kemarin saya juga tapi memang belum sah ya. Saya juga baca dari yang lain, kepemimpinan saya pembeda antara pesantren yang salaf dan juga yang salaf itu, pembeda agar bisa bertahan kepemimpinan karismatik itu sejauh mana yang harus pakai itu lanjutan. Karena dulu waktu ini rencana sih ke disertasi, tapi belum sampai diteliti secara detail kembali. Karismatik itu penting sekali ya. Kita tahu di pesantren namanya ta'zim kepada guru itu sudah menjadi hal yang mutlak dan juga sudah umum terjadi. Karena memang ta'lim mengajarkan halnya seperti itu. Jadi kalau kepemimpinan karismatik ini dihilangkan, wah bahaya juga. Tetap kalau mau salaf, mau khalaf, mau modern, mau salafiyah, mau modern, itu tetap karismatik perlu. Ya bagaimana juga, walaupun modern nggak ada figur kekiaiannya, ya hancur lah pesantren itu ya, walaupun ada sekolahnya juga hancur. Visionary penting. Kenapa penting? Karena sebetulnya seorang kiai juga itu visionary, walaupun salafiyah. Cuma tidak sadar aja. Visionary itu kan melihat ke depan. Ya. Seseorang mendirikan sebuah pesantren,
Walaupun dia tidak tahu bagaimana secara teoritis ilmu mengelola, tapi dia sudah visioner. Dia ingin anak didiknya itu begini, maka dia visioner. Ya itu. Cuma banyak kiai yang tidak sadar akan hal itu. Ya karena mungkin nggak belajar manajemen pendidikan aja ya di STIT ini. Oh, suruh para kiai juga sebetulnya belajar ke STIT. Minimal ada seminar-seminar lah yang bisa membantu. Pembuka pemahaman, ruang pemahaman. Walaupun ya sebagian juga yang ortodok, ya sudahlah kita abaikan saja yang ortodok mah gitu. Yang ortodok dalam artian nggak mau yang ikut-ikut begituan lah gitu. Tapi kita yang ini minimal mahasiswa yang sekarang ini yang mau belajar. Kiai itu sebenarnya udah visionary, melihat ke depan anak didiknya seperti apa. Dan juga transformatif. Coba bayangkan, dari sekian kitab yang dia pelajari, baik ilmu alat maupun ilmu amal, dia transferkan kan gitu ya kepada anak itu, dan ingin berharap anak yang awalnya nol masuk, dia transformasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah lulusan yang menjadi tauladan kembali. Nah ini sangat penting sekali. Jadi mereka sudah bertransformasi sebenarnya. Kalau demokrasi, nah ini beda. Umumnya demokrasi ini perlu demokrasi terjadi hanya pada pesantren yang sifatnya berbadan wakaf ya. Kalau si pesantren yang tadi hanya satu orang saja manpower, itu sifatnya otoriter. Gaya kepemimpinannya otoriter. Ya gimana kiai aja lah, gimana kiai aja. Tapi tidak juga kalau pesantren yang agak sudah besar, badan wakaf dan juga yayasan, walaupun salafiyah juga besar, biasanya ada ustadz-ustadz yang muncul yang bisa diajak kayak diskusi ya, maka bisa saja dia menerapkan gaya demokrasi. Namun jarang lah ya, jarang. Kalau salafiyah umumnya otoriter, kalau modern bisa otoriter juga bisa demokrasi. Minimal dalam memutuskan sesuatu itu seorang pemimpin juga mesti bijak ya. Bijak arti dalam di sini itu mampu menempatkan sebuah keputusan melalui ijtihad dulu. Apa ya, dalam ilmu manajemen itu ada decision making ya. Sebetulnya decision making itu mengadopsi dari konsepnya ijtihad. Konsepnya ijtihad. Jadi ya kita tidak sadar aja, tapi lebih kita seakan-akan gagah dengan decision maker, kemudian manajemen, padahal juga pengelolaan. Ternyata kemarin juga saya menemukan orang Arab, tesis dan disertasi yang tentang manajemen pendidikan itu yang saya temukan, ngiblatnya malah ke Babon. Tapi ya sudah tidak apa-apa. Padahal ternyata yang mereka juga menemukan dalil-dalil yang akhirnya cocok dengan manajemen pendidikan. Tapi tidak apa-apa karena istilah manajemen itu muncul baru-baru ini ya, dari Inggris gitu. Oke, next selanjutnya adalah saya singkat-singkat saja ya, karena 7:30 juga memang saya juga ada jadwal juga. Cuman ya kita nanti nggak apa-apa diskusi setelah ini. Momen saja. Lantas manajemen dalam pesantren itu apa saja sih yang penting? Ya selain 4 ini ya, Bapak Ibu lah, dan dari semua bisa paham tentang kompetensi yang 4 ini sebagai guru. Penting, walaupun dia kiai, dia juga penting. Pedagogiknya penting. Pedagogik dalam arti di sini adalah pendidikan, bagaimana dia mendidik ya umumnya ya. Saya tidak akan merinci pedagogik sebagai guru ya, maaf. Tapi pedagogik yang dimaksud di sini adalah seorang pengelola pesantren itu kalau dia tidak bisa ngaji kira-kira bagaimana ya? Kan nggak mungkin ya. Artinya kognitif sebelum dia mencapai arah itu dia harus menguasainya. Jadi kompetensi pedagogiknya memang harus dia kuasai. Kalau tidak ya ngapain buka pesantren gitu. Ngapain mengelola pesantren? Kayak ibaratnya saya mengelola tentang nuklir kan kita nggak mau kan, nggak mungkin bisa. Jadi otomatis seorang kiai itu juga pedagogiknya harus pendidikannya ya, pendidikannya, gaya mendidik gitu. Kemudian sosial, ya jelas. Pesantren itu identik dengan apa ya, pendidikan non formal yang berbasis kemasyarakatan. Dalam salah sebuah buku yang dikeluarkan oleh dosen di Lampung gitu ya.
berbasis masyarakat itu memang pesantren seperti itu ya, umumnya seperti itu. Jadi karena sebelum ada pesantren modern, yang jelas pesantren salafiyah itu sudah berdiri lebih dulu. Jadi masyarakat itu menyokong berdirinya sebuah pesantren untuk pendidikan anak-anaknya. Awalnya seperti itu. Pendidikan anak-anaknya di situ dipesantrenkan, sehingga akhirnya dibuat menjadi sebuah asrama, diboardingkan. Dulu, nah ya kalau kita namanya kobong gitu. Dibuat kobong, kemudian masyarakat menyokong dan mendukung. Nah, otomatis ketika kemampuan kompetensi sosial seorang kiai, seorang pengelola pesantren, seorang ustadz di situ tidak ada, ya susah juga. Karena tetap aja namanya ibarat ustadz guru di pesantren, walaupun dia hanya sebatas guru bukan kiai utamanya misal gitu, tetap menjadi tokoh sentral di bidang sosial. Nah itu nanti kemampuan kompetensi sosial bukan hanya pada pendidik ya, peserta didik dalam hal ini adalah santri, tidak, tapi juga kepada masyarakat. Yang dimaksud kompetensi sosial itu di sini seperti itu. Ya memang tidak perlu semua juga guru itu turun tangan langsung di masyarakat juga tidak. Atau karena kalau di sini sosial sebagai guru itu kan ke anak ya, peserta didik juga ya, memberi contoh bagaimana. Tapi kalau di pesantren tidak. Profesional jelas. Profesional tentang kepemimpinan pesantrennya itu, kemudian pengelolaan pesantren juga dia harus profesional. Di sini yang dimaksud ya, dia mampu membedakan antara mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak. Kepribadian juga. Ya, di sini yang saya maksud, kepribadian kompetensi yang ini adalah, ya silakan kalau yang tentang guru ya, kalau di pesantren ini kepribadiannya dan bagaimana dia mengolah dirinya sendiri. Bagaimana kepribadiannya bisa berefek manfaat kepada santri maupun masyarakat yang ada. Dan ini gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan penting sekali untuk dia miliki, karena ada ya bukan berarti tidak baik juga. Itu mungkin gaya kepemimpinannya diam ya. Ada juga kiai yang dia tidak berbau dengan masyarakat. Karena ada nih salah satu contoh kiai di sini kebetulan di Bogor nih, karena gue gitu di sana di pondok. Beliau kiai terkenal, kemudian sampai masyarakat jadi susah untuk bertemu dengan. Kalaupun Jumatan selalu di belakang tiang gitu. Jadi nggak terlalu mencolok. Dan juga kalau dimintai ceramah dia nggak mau. Nah itu gaya kepemimpinannya. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Itu karisma beliau di hadapan para santrinya. Karena dia menolak untuk menceramah di luar itu, terutama jika yang mengundang itu waktunya bentrok dengan mengaji. Jadi tidak mau tetap mengaji. Kemudian yang terakhir itu manajerial ya, pengelolaan. Jelas. Ini yang kita pelajari dari sini. Dari awal semester, dari pertemuan awal sampai akhir itu nanti yang Anda semua pelajari untuk bagaimana sih mengelola manajemen sebuah pesantren. Baik itu Anda sebagai pemilik maupun sebagai guru di sana. Gitu. Baik, faktor pendukung yang selanjutnya adalah manajemen peserta didik. Ya. Nah ini gaya manajemen peserta didik khusus ya, pengelolaan peserta didik khusus nanti dipelajari dalam satu, mungkin adalah di sana ya, di mata kuliah tersendiri, karena gaya mendidik anak SD dulu ya, usia rentang SD, usia rentang SMP, SMA dan juga pasca SMA, yaitu masih kuliah, itu akan berbeda gaya lah, berbeda cara mengelola, kemudian strateginya juga berbeda. Ya contoh kasus di sini pun sama, anak SMP itu masih ogok gitu ya, masih manja. Jadi kalau penerapan baik hukuman, peraturan, kemudian gaya mengaji, kalau diterapkan disamaratakan itu repot sekali. Jadi akhirnya mau dibedakan antara bagaimana mengelola peserta didik yang SMP, yang SMA itu khusus tersendiri, masing-masing berbeda. Kemudian, nah ini untuk pesantren yang sudah besar, kalau pesantren kecil perlu nggak manajemen keuangan? Ya perlu. Ya hanya saja ada orang yang memang dia dengan sadar dan tidak sadar itu mampu memanage keuangannya, tapi ada juga yang memang tidak tahu bagaimana memanage keuangan. Untuk pesantren yang sudah besar, yang sudah modern, di situ ada SMP, SMA, itu penting sekali orang
yang memiliki kemampuan manajerial keuangan. Oke, saya ingin tanya dulu, kalau pendidikan itu setuju nggak dengan pernyataan pendidikan gratis atau pendidikan murah? Kira-kira Tidak, kalau tidak ya, jelas ya, tidak, Pak. tidak jelas ya, jelas tidak. Pendidikan itu murah tidak mungkin. Kalau gratis ya asal ditanggung pemerintah boleh gitu. Ya gitu. Kalau gratis bagi masyarakat ya mangga, tapi pemerintah yang menjamin. Karena 20% kan sebetulnya harus digelontorkan ke pendidikan itu karena sadar para pendiri bangsa sadar bahwa pendidikan itu penting sekali dan memang biayanya mahal sekali. Nah, manajemen keuangan itu perlu karena ya banyak saya menemukan beberapa kasus harus ada memang audit internal dulu ya yang pertama itu, kemudian artinya ada bagian yang memang khusus bisa memisah-misahkan antara keuangan A, keuangan B, keuangan C, sehingga keuangan pesantren jadi sehat. Karena kalau pesantrennya itu udah besar, mungkin tidak masalah lah kalau pesantrennya sekelas, kalau di sini Agim ya, DT ya, Darut Tauhid, dan Darut Pola yang insya Allah udah besar. Tapi saya membandingkan yang terkenal aja dulu lah. Darut Tauhid itu sudah kuat besar sejak tahun 90-an, 2000-an mungkin, 2000-an awal, 90-an akhir itu mulai membesarnya. Karena dulu waktu SMA itu saya juga ngundang Agim tuh mudah gitu. Kalau sekarang susahnya minta, dan juga mungkin sudah agak mengurangi lagi. Besarnya itu kalau sudah besar, otomatis pengelolaannya itu di sana sampai ada yang namanya kopontren khusus pengelolaan, kemudian yang hotel penginapan maksudnya ya, khusus, kemudian yang ada air khusus, kemudian ada yang ini apa yang di sebelah sana, pokoknya badan unit usaha lah ya. Kemudian terpisah juga sistem keuangannya dengan yang sekarang di atas itu sekolah SMK. Yang buka yang program tahfiz, kemudian buka program SSG, itu berbeda lagi pengelolaannya. Nah, ketika sudah sebesar itu perlu sekali orang yang mampu mengelola keuangan. Seperti saya yang teman saya juga di Darun Najah, karena sudah banyak cabang-cabang Darun Najah ini, Darun Najah itu, ya, kalau sudah besar seperti itu, keuangan menjadi hal yang sangat sensitif sekali gitu untuk pengembangan. Jadi perlu keuangan. Khusus yang akuntan juga bisa. Tapi bukan hanya akuntan perlu juga dibantu oleh pemimpin yang ngerti, paham tentang bagaimana melakukan. Nah ini ada semua, insya Allah semuanya bisa dikuasai. Kemudian kurikulum, faktor. Nah itu tadi, di awal kan saya menyebutkan ada istilahnya terintegrasi dengan tidak terpisah ya. Integration dan bahasa Inggris disjunction. Nah, kalau terintegrasi antara pendidikan seperti KMI, Nani Gontor itu terintegrasi antara pesantren ininya itu aja terintegrasi sekali. Kemudian yang di sini juga ada yang kayak Cangkora seperti itu, kayak Gontor itu. Jadi di kelas itu bukan hanya belajar matematik, tapi belajar juga alfiah, jurumiyah, kemudian ada juga kitab-kitab yang lain belajarnya di sekolah. Kemudian jadi ada yang pemangkasan. Nah, kalau kurikulum yang seperti ini itu harus direncanakan sangat matang sekali dan dibicarakan dengan para ustadz-ustadz yang ada di situ. Guru-guru yang kan guru-guru terbagi dua ya, ada yang pesantren, ada juga enggak. Kalau pesantren itu merekrut guru yang tidak pesantren gitu. Nah, itu juga harus diberi pemahaman gitu, tentang kurikulum kalau kita memadukan. Tapi kalau tidak memadukan, memisahkan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum sekolah, kalau untuk yang modern ya, itu ya bisa-bisa saja. Hanya saja mungkin gurunya juga tidak perlu murni pesantren ya. Jadi kalau yang siang sekolah saja, dari siang sampai malam itu ngajinya saja, maka guru pun bisa terbagi dua. Jadi penting ya, kurikulum mau dipakai yang mana? Apakah terpadu, apakah terpisah? Anda sebagai pengelola pesantren juga harus memikirkan hal itu. Efeknya akan banyak sekali efeknya. Kemudian MSDM nih, manajemen sumber daya manusia.
ini juga khusus. Memang banyak sekali di antaranya tadi saya sebutkan 2 hal di bawahnya itu untuk dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Guru-guru di sana kan ada guru ustadz ya, ustadz, kemudian ada ya tahu juga ada ya kalau yang sistem sekolah, kemudian ada santri dan juga ada orang tua santri ya kalau di sekolah orang tua siswa ya. Hanya saja yang saya kalau pesantren itu suka ada titip-titipan kan. Sekolah itu jarang nitip, yang penting masuk udah guru tidak ada itu istilah ke sekolah itu nitip ke gurunya gitu kan. Jarang lah, ada tapi jarang sekali. Nitip anak saya ya, nitip belajar di sekolah ini enggak. Kalau pesantren itu biasanya nitip nitip. Ini juga orang otomatis menjadi sebuah apa ya, sebuah satu unsur yang harus diperhitungkan. Karena mohon maaf, contoh kasus ada juga yang orang tua itu berharap banyak ke kiainya di pesantren ini karena saya masuk ke pesantren yang penting keluar dari sini jadi kiai ya bisa bisa ada yang seperti itu bisa saja terjadi. Nah jadi bagaimana dia mengelola sumber daya yang ada agar keinginan-keinginan itu sesuai dengan apa yang menjadi visi dari pesantren itu sendiri. Strategi yang tadi di bawah itu tetap seorang kiai itu dalam mempermasyarakat dia harus punya visi. Kalau istilah kampus itu kekhasan gitu, kekhasan. Distingsinya seperti apa? Kekhasan dari pesantren itu. Ya banyaklah. Khusus laki-laki mangga, khusus perempuan mangga ya. Kayak saya masih ingat yang khusus perempuan tuh yang di sana yang di Lewiliang itu ya Haji apa ya? Yang ke arah kiri kalau dari sini dari arah Bandung itu. Itu banyak sekali santri perempuan. Ya Allah hebat. Kalau nggak salah Bu Haji Zarkasih ya. Mungkin ada yang dari asal Wiliang itu besar sekali dan itu perempuan semua dan saya kira hebat sekali hebat jarang sekarang pesantren yang mau mengelola hanya perempuan saja umumnya kan dua-duanya ya karena memang pusing juga kalau salah satu laki-laki saja pusing kalau perempuan saja juga pusing tapi ini hebat sekali lah untuk perempuan segitu banyaknya bisa dikelola oleh beliau gitu. Kemudian jadi SDM di sini penting sekali ketika itunya sudah banyak, murid-muridnya sudah banyak, pesantrennya sudah besar, dan juga masyarakat juga sudah kompleks keinginannya. Sarana dan prasarana, nah ini sangat penting faktor hukumnya, karena kalau tanpa sarana yang memadai itu biasanya orang tua tuh protes, terutama yang modern ya. Kalau Salafiyah lah, malah Salafiyah itu yang penting ngeliwat punya kastro, punya alat untuk nanak nasi, kayu bakar nyari sendiri, yang penting dia bisa berdikari, nggak jauh dari orang tua, mandiri, itu sudah oke. Tapi kalau modern itu tidak bisa. Sarana itu penting sekali dan juga prasarana juga sebelumnya juga sangat penting sekali. Ada juga pesantren yang dia mengutamakan sarana dan prasarana tanpa melihat bagaimana sumber dayanya. Ada banyak sekali. Saya nemuin 2 lah yang mungkin. Sarananya bagus, tapi ya pengelolaan sumber daya manusianya belum terlalu bagus. Kemudian kurikulumnya juga belum terintegrasi. Jadi akhirnya antara sekolah dengan pesantren itu timpang ya. Kadang ada bagus di sekolahnya, kadang bagus di pesantrennya. Ada yang pesantrennya seperti itu. Jadi tidak terpadu gitu. Tapi ya tergantung juga kalau visinya seperti itu ya monggo gitu. Dan program. Nah, di sini menyangkut program kalau pesantrennya itu sudah memiliki perencanaan tersendiri ya. Formulasi bahwa pesantren ini mau diarah kemana, programnya seperti apa, peningkatan seperti apa. Dan juga penting sekali nanti nyambungnya dengan ke keuangan. Apakah keuangan itu program ini jadi ada budgeting by program atau program by budgeting gitu, by budget. Program by budget itu program ala kadarnya ya. Uang 10.000 ya cukupnya 10.000. Tapi kalau budgeting by programnya itu harus kelasnya internasional ya 100 juta pun jadi. Nah ini kalau sudah nanti ada sistemnya yang berbeda-beda ya dalam sistem manajerial keuangan dengan program harus disesuaikan. Mungkin kalau yang kecil-kecil adalah program by budget.
Tapi kalau nanti sudah agak besar, itu bisa dilakukan oleh budgeting by program gitu. Dibalik. Nah, dari tambahan yang spiritual ini, motivasi ini penting sekali. Motivasi dari seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz dalam mengelola pesantren itu sangat penting sekali. Jelas lah, kalau ada pesantren itu pasti motivasinya liridho ilahilah, liridho Allah, tapi terkadang ada juga sebagian yang motivasinya itu tidak lurus gitu lah, tidak istiqomah. Nah ini yang penting sekali. Karena ini perlu saya juga ingin sekalian tadzkirah ya, bagi para ibu, bapak, ibu dan adik-adik yang di sini hadir di sini itu, kalau mengelola pesantren itu lebih-lebih agak sulit, lebih-lebih sulit itu dibanding mengelola pendidikan lain. Karena setannya lebih gede. Karena mengajarkan kebaikan gitu. Ya ke sekolah juga mengajarkan kebaikan, tapi kalau di pesantren itu lebih besar sekali. Jadi motivasi itu sering digeser gitu. Nah, ini penguatan motivasi itu penting sekali. Ya, pemimpin yang karismatik itu diperlukan sekali agar motivasi itu terus memberikan motivasi. Karena kan mungkin ada mata kuliah supervisi pendidikan atau juga kepemimpinan yang khusus diajarkan di sana, yang dimana di situ kita pelajari bahwa seorang kepala itu punya tugas. Seorang kepala sekolah itu, baik itu kepala sekolah maupun kepala lembaga pendidikan, diantaranya selain supervisi itu adalah sebagai motivator gitu. Jadi kiai yang di sana yang karismatik itu penting sekali, penting untuk memberikan motivasi kepada ustadz-ustadznya, guru-gurunya, atau sebaliknya lagi. Kiainya lagi berdown, ustadznya yang memberi motivasi kepada kiai. Pak Kiai gini ketika ada masalah yang perlu dihadapi ya. Jadi motivasi itu sangat penting sekali. Dan juga terakhir adalah komitmen. Nah ini saya berdasarkan hasil penelitian saya sendiri nih, komitmen penting sekali. Satu kabupaten bagus perencanaan, kemudian implementasinya bagus, kemudian partisipasi guru bagus, keputusan tapi semuanya tidak sinkron. Hasilnya tidak sinkron. Sinkronisasi antara ke beberapa hal-hal itu tuh hanya sekitar kecil sekali, mungkin 8% ya. Lah ini kenapa bisa terjadi? Jadi artinya jalan sendiri. Nah, ini yang bermasalah. Perlunya komitmen bersama untuk mencapai visi bersama, tujuan bersama. Jadi komitmen untuk mensukseskan pesantren ini. Ini contoh kasus nih di daerah saya nih, saya menemukan ada ustadz di pesantren. Ini sifatnya bentuknya salafiyah ya. Karena sedang clash dengan kiainya, si murid santrinya dibawa ngaji ke rumahnya. Seakan diboykot, Pan. Nggak lucu gitu. Jadi komitmen itu penting sekali. Padahal itu antara, ya itu tadi motivasi, kemudian komitmen, guru dengan ustadz sama harusnya, satu arah. Nah, umumnya ini terjadi ketika apa ya? Ya di sini juga pesantren ada ya, yang modern seperti itu ada. Antara kelas guru dengan guru, ustadz dengan ustadz. Kalau di sini ada. Semoga sih di Bogor mah tidak ada ya. Semoga ini hanya sebagai contoh aja. Jadi motivasi dan komitmen untuk mensukseskan pesantren menuju arah yang sama itu, tujuan yang sama, itu penting sekali. Penting dimunculkan. Dan komitmen itu tidak akan muncul kalau motivasinya kurang. Nah, komitmen itu sulit terbentuk kalau tidak ada dorongan dari hati untuk saya mau komitlah di sini. Dan motivasi itu muncul biasanya kalau ada rasa yang dari Maslow itu ya. Kalau apa yang menjadi harapan, keinginan di pesantren ini terwujud. Ini umumnya kalau pesantren ini sudah berbadan wakaf, sudah yayasan, sudah besar. Kalau untuk yang didirikan salafiyah oleh satu orang, rasanya komitmennya tinggi itu, hanya beliau sendiri kan. Motivasinya juga pasti bakal tinggi juga karena beliau sendiri, beliau mau diarahkan kemana juga misalnya ngomong. Tapi kalau sudah berbicara pesantren yang sudah besar, orangnya banyak, ustadznya banyak, calon kiai dari turunan kiai awal pendirinya pun sudah banyak. Nah, di sini akan bermunculan berbagai keinginan, berbagai dorongan, berbagai tujuan. Nah, ini perlunya
penguatan, dorongan, motivasi dan juga terhadap komitmen agar menjadi satu arah visi yang sama. Ya kalau mau berbeda di tengah jalan itu dibicarakan nanti di awal tahun lagi aja. Jadi jangan sampai ada terjadi perpecahan dua, dan ini ada saja terjadi di pesantren itu. Karena itu tadi, salafiyah diterapkan di modern, artinya sifatnya hanya manpower. Ini sudah badan wakaf nih. Pesantren yang sudah berbadan wakaf dan beryayasan, kemudian modern, di situ ada pendidikan formalnya, tapi yang digunakan adalah sistem manpower. Bahayanya ketika manpower penerus selanjutnya adalah tidak bisa meneruskan karismatik dari pendiri awal, itu yang agak bahaya. Maka akan muncul kemunduran-kemunduran yang sangat dikhawatirkan itu sekali. Akan menjadi sebuah potensi kehancuran pesantren itu sendiri. Nah ini sebaiknya sih, karena kan gini, pendiri kan satu. Kalau penerus pertama itu anaknya banyak. Sekarang ditunjuk. Kalau anak-anaknya soleh-soleh sih enggak masalah. Ini berbicara secara umum ya, berbicara secara umum. Kita berbicara kait gitu. Seorang manajer, seorang pemimpin pengelola itu harus punya saku dua. Itu pun dipelajari dalam manajemen pendidikan ya, bahwa keputusan itu harus melihat alternatif yang muncul. Nah, kembali lagi, kalau sistemnya tidak terbentuk dengan baik, maka dorongannya akan berbeda dan komitmennya pun akan sulit muncul. Ya, saya melihat kadang kagum dengan pesantren-pesantren yang sudah besar dengan sistem yang sudah terpola. Di sini contoh kasus nih dari pesantren yang muncul dulunya itu pendirinya itu hanya sebagai seorang penjual eceran minyak tanah. Beramula dari dia santri, beliau tuh santri. Kemudian dia hanya menjual, dan anaknya dipesantrenkan. Kemudian dia hanya sebagai penjual minyak tanah dulu zaman dulu. Tapi dia sambil ngajar ngaji. Nah dari situ sudah mulai usaha besar. Kemudian beliau tuh punya pom bensin, punya perusahaan air minum, punya bank perbankan gitu, di bidang usaha perbankan syariah, BPRS syariah. Pada akhirnya terbesitlah untuk membuat sebuah pesantren, karena beliau juga pesantren, akhirnya mendirikan sebuah pesantren dan langsung besar. Nah, pengelolaan manajemen di situ karena mungkin dari usaha dulu, kan turunannya cucu itu sudah tua-tua ya, sekarang sudah cicit nih. Saya sharingnya dengan pemilik dan juga mantan bukan mantan, pernah sharing dengan orang yang pernah bertemu dengan pendirinya itulah. Gitu. Namanya Al-Maksum di sini ya. SPBU Al-Maksum itu sudah terkenal kalau di Bandung. Di sana juga ada BPRS Al-Maksum, kemudian ada air Al-Maksum, air minum, kemudian ada perguruan tinggi Al-Maksum, sudah universitas sekarang, Universitas Al-Maksum. Kemudian pesantrennya juga pesantren Al-Maksum tuh banyak, sudah bagus juga, dan ya cukup tinggi lah gitu. Karena pengelolaannya sudah dari awal sudah membuat sebuah sistem, jadi tidak memperkecil kemungkinan atau tidak muncul anggota-anggota keluarga yang notabene dari turunan kiai itu yang ingin meraup keuntungan saja karena sudah besar. Karena umumnya godaan pesantren itu kalau sudah besar, kalau sudah seksi gitu, itu yang hati-hati. Harus hati-hati aja. Dan nanti yang Bapak Ibu kelola sudah seksi, nanti turunan kita nggak tahu berapa dari mana, atau mungkin kerabat yang terjadi, karena itu gesekan itu nggak akan jauh dengan Bandung, tidak. Bogor ya pasti di Bogor lagi, misalkan di situ ya. Bandung dengan Bandung lagi gitu. Misal gitu. Yang orang Bandung di sini, kerabat yang ada di Bandung jarang yang kerabat. Misalkan saya di sini ada satu pesantren, kerabatnya di Jakarta nih. Tapi kan karena tidak ada istilahnya interaksi tiap hari, jadi tidak ada gesekan. Pasti yang gesekannya ada dengan sekitar kita.
Kalau dengan saudara kita sudah ada gesekan dan sistemnya belum terbentuk, maka potensi untuk mundur dan bahkan pahitnya naudzubillah min dzalik menjadi hancur itu sangat dekat sekali. Jadi penting ya, komitmen itu penting sekali. Komitmen memperjuangkan. Atau gini, nah ada contoh kasus di pesantren nih. Kayaknya bagus, pesantrennya banyak. Bahkan zaman dulu aja tahun 70-an itu sudah besar sekali. Tapi anak-anaknya itu yang di pesantren itu hanya sebagian. Dan ketika pulang, mohon maaf ya, tidak meneruskan perjuangan, kecuali hanya 1-2 orang. 1 orang mungkin cukup. Tapi kebetulan dari seorang itu juga beliaunya itu tidak mengkader lah istilahnya, calon figur. Hingga akhirnya sudah diserahkan ke yang lain pengelolaan pesantren. Diangkatlah dari muridnya kakeknya beliau. Nah, di sini saya melihat komitmen dari para keluarga ahli waris langsung. Mereka mengatakan, ya tidak masalah, silahkan kelola pesantren ini sebagai jariah dari orang tua kami, leluhur kakek-kakek kami. Yang penting tidak bentuk aja dari pesantren menjadi punya usaha gitu. Jangan, yang penting pesantren aja. Dan juga berkomitmen untuk mendukung pesantren itu. Nah itu tidak masalah ya kalau seperti itu. Jadi itu lebih baik, tapi itu baik juga lah gitu. Yang dikhawatirkan itu para penerus yang terkontaminasi hingga akhirnya tidak kuat dan mungkin kerabat yang akhirnya menggoncangkan. Ya tidak sedikit lah ada pesantren yang seperti itu. Jadi perlu peningkatan sebuah komitmen melalui dorongan-dorongan motivasi yang kuat dari para kiainya ya. Nah, oke, selanjutnya. Oh ini masih ada 2 ya. Nah ini fungsi manajemen yang mungkin pernah dipelajari di awal tuh planning, organizing, activating, controlling. Itu jelas. Fungsi manajemen pasti dipakai di pesantren juga. Planning perlu, yang itu sudah secara singkat tadi saya jelaskan. Kemudian organizing juga perlu. Saya melihat organizing di sini itu yang penting itu dari faktor komunikasi ya. Dalam organisasi komunikasi itu penting sekali. Tanpa kadang komunikasi yang tidak jelas, tidak terarah dan juga tidak sering itu malah memiskan sebuah program gitu. Program. Jadi istilahnya gini, kalau tanpa komunikasi mah banyak sudonnya nantinya gitu. Jadi akhirnya komunikasi itu penting dijalin agar organizing-nya itu bagus. Jadi ini pemimpin juga harus ya mampu memiliki kemampuan tentang organizing-nya. Kalau directing juga termasuk dalam organizing-nya. Activating juga jelas. Fungsi manajemen di sini pelaksanaan ini penting sekali. Jadi malah kalau saya itu melihat activating di sini ya dari kacamata manajemen kemudian digabungkan dengan pesantren, ini agak ngeri juga ini. Ini yang dari pesantren itu mungkin bisa merasakan seperti ini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu istilahnya kalau misalkan kiai gurunya kemudian dalam activating pengamalan bukan hanya pada program saja tapi juga pada pengamalan kurikulum. Contoh gini, kita hikam aja mempelajari gini ternyata saya begini. Nah, saya juga pengajian kalau malam Kamis itu diasatin, wah ini kita semua ini masih jauh ya. Nah, ini agak sulitnya activating di sini ya. Tapi tetap jangan pantang semarah, kita terus aja berdakwah gitu. Berdakwah, mengajar, walaupun activatingnya di sini kita masih ya sama saja lah manusiawi lah. Yang masih manusia yang ada kadarnya yang bukan wali lah, yang masih ada waswis sudur ya. Setan itu masih waswis gitu. Itu nggak masalah. Kita terus aja activating. Nah, pemimpin di sini pengelola pesantren itu perlu menyelaraskan akselerasi yang dilakukan oleh para asatidnya, kemudian juga di teman-teman kita yang sebagai guru juga kalau misalkan kita dalam pelaksanaan mengimplementasikan semua program pendidikan di pesantren itu, baik sifatnya kurikuler maupun non-kurikuler. Contoh kemarin teman saya pelaksanaannya itu ada lomba panah, lomba apa. Jadi bukan lomba, maksudnya ada ekstrakurikuler mana yang katanya ingin ditingkatkan lebih dalam lagi. Cuma agak bentrok dengan ekstrakurikuler yang mudah. Ini misalnya di Jakarta di Tangsel.
Nah itu contoh lah, activating di situ juga perlu. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling dalam fungsi manajemen penting. Eh, Tanpa kontrol dari kiai, dari ustadz, dari pengelola pesantren itu juga kurang baik. Terus, walaupun yayasan, nah yang badan wakaf itu penting mengkontrol. Sangat penting. Yayasan yang sudah besar, contoh gini, yayasan pesantren yang sudah memiliki SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, di sini ya. Kemudian juga ada yang badan usahanya, kemudian katanya SMP-nya juga sudah sampai ribuan, SMA-nya juga ribuan, karena SMP 1, SMP 2 gitu kan. Kemudian mahasiswa juga ratusan, jadi total lah, total ribuan. Kalau si badan wakaf, yayasan itu tidak mengkontrol dari seluruh unit-unit yang ada di bawah pesantren itu repot. Nah, bahkan dengan yang pesantrennya khusus yang ngajinya, karena kebetulan kasus itu tidak terintegrasi ya, tidak terpadu antara kurikulum pesantren dengan kurikulum sekolahnya terpisah. Nah, si pengelola pesantren itu sih kayaknya perlu mengontrol seluruhnya, baik dari segi halnya, baik keuangannya, kemudian komitmen guru-gurunya, kemudian ustadz-ustadznya, kemudian sarana prasarananya, kemudian bagaimana, termasuk ya budaya yang baik ketika pesantren itu sudah besar itu harus benar-benar dipertahankan dan dibuat sedemikian rupa agar bertahan lah gitu, pesantren itu. Kalau budayanya buruk, wah jangan haraplah bertahan ratusan tahun gitu. Puluhan tahun juga belum tentu. Nah itu controlling dari kiai. Kalau controlling kiai dari siapa ya itu kita serahkan saja kepada Allah ya. Nah yang terakhir adalah secara spiritual, pembeda antara manajemen pesantren dengan manajemen sekolah itu penting niat ya. Ya niat memang di awal juga banyak ya. Innamal amalu binniat, pamangkana hijratuhu, ya langsung ya. Jadi tergantung hijrah kita. Wa kulli imri'in ma nawa itu memang kadang ajamnya tidak sampai ke niat bisa saja. Tapi niat di sini bagi pesantren itu berbahaya kalau tidak lurus gitu. Tidak lurus. Banyak kok, banyak Ustadz. Nah ini kita memang agak bingung juga ya. Ini mungkin, mohon maaf ini jurusannya jurusan PAI atau apa ya? PAI ya, mohon maaf ya. Pendidikan Agama Islam sama dengan kita ya di sini PAI. Pendidikan agama Islam yang notabene kita adalah guru ya. Kalau niat kita jadi guru itu untuk kerja itu baik atau buruk sih? Bagaimana? Pak Ustadz di situ agak dilematis ya. Niat kita itu liridhoillahi ta'ala, namun tetap kita juga perlu itu gitu kan. Perlu maisha dalam kehidupan kita. Jadi ya itu manggalah niat mah kembali kepada masing-masing ya. Artinya di pesantren itu ya kalau niat kerja di BUMN sih mungkin agak-agak oke lah ya. Niat kerja gitu, nggak masalah ya. Iya. Pokoknya saya niat kerja gitu. Kalau kita niat kerja di sekolah, saya niat ngajar gitu. Saya niat ngajar. Tapi ada keniatan saya ingin jadi ini karena itu gitu. Itunya itu dari sesuatu itu. Nah, ini jadi perlu tajdidun niat terus gitu, pengasahan niatnya. Karena ya apalagi nggak tahu ini pesantren itu umumnya kan swasta. Ya, iya memang bukan umumnya, memang pesantren pasti swasta ya. Hanya saja ada yang contoh kasus sekolahnya dinegrikan, ada. Itu di Tasik ada. Dia punya pesantren, dia punya sekolah, tapi karena tidak mau mengintegrasikan tetap antara pesantren dengan sekolah, maka sekolah diserahkan ke pemerintah, dinegrikan. Dan pesantrennya tetap salafiyah. Tapi tetap ada koordinasi dan bahkan kecenderungan kepala sekolahnya itu tunduk terhadap kiai yang ada di pesantren itu. Karena memang asalnya wakaf dari pesantren. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kalau untuk niat ya kembali lagi lah ya. Niat mah penting sekali lah intinya. Pemangkana hijratuhu lillah. Nah, atau maka lillah li dunia, maka ya pada dunia. Itu mah kembali. Tapi di pesantren itu yang bahayanya itu tadi lebih berat godaannya untuk digeserkan karena ngelihat kita guru aja ya, jangankan pesantren, guru aja. Kok banyak sekarang protes guru-guru
apa yang namanya, tidak ada lagi istilah guru tanpa tanda jasa lah. Ya memang sulit juga karena harusnya. Jadi pemahaman mereka itu di masyarakat itu gurunya pokoknya harus miskin kan gitu. Sederhana lah minimal gitu, nggak boleh kaya gitu, nggak boleh punya ini. Tapi ya memang umumnya seperti itu karena ngelihat Rasulullah dari punya harta hampir sepertiga Mekah yang peninggalan Siti Khadijah bersama Siti Khadijah gitu, nggak habis kan, habis. Ya, tapi kalau kuat sampai situ berarti kita memang kayak Nabi gitu kan. Tapi kalau enggak ya kita manusia biasa, tidak apa-apa. Oke, kemudian ini yang kedua adalah untuk dalam pengelolaan pesantren itu kita perlu juga manage kesiapan diri akan segala ujian dan cobaan. Mohon maaf ya, pesantren itu agak berbeda dengan yang lain. Bukan hanya pada tataran non-fisik, tapi juga pada non-fisik. Bukan hanya pada sesuatu yang uji coba itu sifatnya dohiriyah, tapi juga batiniah. Nah ini yang paling penting sekali. Di baik itu saya melihatnya pesantren salafiyah ataupun pesantren modern itu juga umumnya seperti ini. Karena ujian masing-masing orang tuh berbeda Pak, Bu, adik-adik semua ya. Setiap orang yang ada di sini nih, ini 20 orang, 30 orang ini, ya kita di dunia ini akan berbeda ujian-ujian. Ada yang ujiannya itu bersifatnya mungkin dia keinginan terhadap hartanya lebih tinggi. Ada juga orang yang nggak perlu harta lah, tapi dia sukanya perempuan atau apa sih, pergaulan. Atau dia kuat, harta kuat, perempuan nggak kuat, kemudian pergaulan juga nggak kuat. Digodanya oleh apa? Misalkan oleh sihir. Nah bisa saja seperti itu. Karena ujian masing-masing akan berbeda. Karena sihir ya memang ada jelas dari zaman Nabi Sulaiman sudah aja jelas ya di Al-Kahfi ya gitu. Kemudian di Al-Quran lah jelas. Kemudian cobaan-cobaan ujian itu ya penting memanage diri sendiri. Kapan kita harus maju, goal. Kalau pesantrennya udah agak besar ya. Kapan kita harus goal, maju. Kemudian kapan kita harus menunduk dan kapan kita harus tengkurap. Bukan apa sih? Merayap, bukan merayap lah gitu ya, diam begitu lah. Gitu. Diam dulu. Nah itu perlu memanage diri agar ujian dan cobaan itu, karena makin tinggi prinsip di pesantren itu kan gitu ya, makin kehidupan lah, makin tinggi pohon itu maka makin besar badai angin yang akan menerpa pohon itu. Kemudian dia dalam spiritualnya mampu memanage, mengelola diri dan orang lain. Nah, ini penting sekali kalau sudah menjadi tokoh sentral di pesantren, baik itu sebagai kiainya maupun ustadznya, karena ya walaupun ustadz tetap aja jadi dia kiai lah gitu. Kiai. Karena kiai, walaupun kiai dia juga ustadz sebagai guru gitu. Jadi karena gelar ustadz itu sebetulnya profesor ya kalau di Arab. Kalau di kita ustadz ya, yang penting bisa alif batasa ustadz lah gitu. Tapi tidak masalah lah. Ustadz di kita itu semuanya jadi ustadz, termasuk ustadzah ya guru gitu. Nah ini penting sekali mengelola diri karena penyakit. Nah ini yang pengusiran penyakit hati ini sebagai pengelola pesantren itu, karena riskan sekali ya penyakit hati kalau tidak kan seorang figur pesantren itu menjadi apa ya, sosok yang akan dilihat oleh masyarakat, khususnya oleh santri, guru yang sederhana kelihatan, maka murid-muridnya pun akan sederhana. Karena saya pernah melihat begini, ada kisah ya, saya pernah ketika belajar di sebuah ya mentabarukan di sana di Cidahu, Abuya Dimyati itu, muridnya, putranya beliau Abuya Mukhtar. Ketika mau ceramah, dia jalan kaki ke bawah. Dan masyarakat ada yang datang ke situ. Abuya mau kemana? Mau ceramah, mau ngaji tuh di sana. Kenapa? Ayo naik sini. Kenapa nggak dipernyangin? Kenapa nggak bawa mobil? Ayo mencerita, bawa mobil. Ya, katanya dia nggak, saya nggak punya mobil. Itu gimana? Para sekelas Abu yang motor itu ya jangankan mobil ya, pesawat pun bisa aja kalau mau ya. Dari ditangi presiden dan semuanya gitu. Nah beliau itu cerita ke muridnya dan saya dengan muridnya
ada yang deket gitu. Masya Allah. Nah ini jawabannya cuma satu, bukan karena dia nggak mau, bukan. Karena gurunya tidak punya dulu, yaitu boga mobil cina guru aing. Cina gitu bahasa nate. Guru saya tidak punya mobil, apa saya nggak mau punya. Nah, jadi artinya tetap ada standar yang mungkin bisa dijadikan patokan oleh murid-muridnya. Ya gurunya Abu Yadimiyati, karena Abu Yamuh tadi itu tidak belajar ke yang lain kecuali ke guru, ke bapaknya, ke beliau, ke Abu Yamuh. Nah ini penyakit hati itu penting sekali. Ketika seorang pengelola pesantren itu punya penyakit hati sombong, kemudian apa juga kadang ria, kadang apa. Nah ini bahaya sekali. Nah ini saya juga belajar banyak, masih belajar kita tidak boleh berhenti untuk belajar, terutama bagaimana mengolah. Sebagai pendidik ya manusiawi, kita juga apa ya, punya dorongan-dorongan yang ya bisikan-bisikan yang akhirnya bisa menjerumuskan kita. Tapi terus belajar untuk pengusiran penyakit hati ya di sini, diusir ya, atau dikendalikan lah penyakit hatinya ya, sehingga ya minimal ke itu terendam. Oke, kemudian mendidik dengan kasih sayang, bukan mendidik karena ada uang. Ini pesantren yang sudah besar, pesantren yang sudah besar. Ini manusiawi sih, memang manusiawi kita walaupun ngajari pesantren juga ada, saya sebagian melihat yang memang tujuannya karena saya ingin kerja saja di sini, tidak peduli ini pesantren ya, ini ya boleh lah gitu seperti itu. Cuman mendidik dengan kasih sayang itu ada nilai yang muncul dari apa yang ada di dalam diri hati kita itu, agar peserta didik karena nanti ada uang atau tidak ada uang, ada gaji atau tidak ada gaji, itu jelas nantilah nomor sekian dulu aja. Yang penting sekarang lillah prosesnya seperti itu, baru hasil. Nah hasil itu kalau memang tidak sesuai dengan keinginan, baru mengadu gitu. Kita komplain kepada Allah gitu. Ya Allah, saya sudah mendidik dengan kasih sayang, kenapa saya ekonomi sulit sekali, atau misalkan saya kenapa seperti ini, mendapat ujian yang lain, bukan misalnya yang seperti ini, ya kita ceritakan aja kepada Allah. Jadi komplainnya jangan ke manusia ya. Kalau sudah di dunia pesantren, kita semuanya juga sama di dunia pesantren juga ya. Tapi tetap komplain ke orang yang sifatnya doi ya doi. Kemudian siapa yang jadi salih terhadap tidak menjadi aku dan sombong ini, kalau ketika pengusiran penyakit hatinya sudah oke, di sini kan kalau saya Sundanya itu kan ngeker ya, mengusir di sini maksudnya ya, penyakit hati itu agar yang agak riskan itu sombong, ujub di para yang memiliki pesantren. Saya sering mendapatkan sharing ilmu dari Gus Baha ya. Kita bisa melihat bagaimana Gus Baha menjelaskan. Riskannya itu antara, contoh aja, guru, ustadz, kita sebagai guru nih, ingin disalaman oleh murid, itu karena sombong atau karena ingin mendidik. Mungkin kalau ke murid itu inginnya mendidik, ya sudah kamu harus hormat kepada orang tua ya, saya guru kamu, sini kok itu mendidik. Tapi ketika sudah menjadi ustadz, kiai, ada juga orang yang bukan murid kita, murid kita kan yang kecil-kecil ya, masih muda-muda. Tapi juga ada masyarakat yang jamaah ingin mensuntangan kita. Nah, kita menyodorkan dan juga tidak menyodorkan, itu bahaya sekali itu kalau munculnya sifat rasa sombong. Makanya apa namanya itu, salaman. Contoh kasus hanya salah satu ya di antara sekian-sekian lagi. Contoh bahwa ke situ bawa mobil dan juga tidak bawa mobil. Apakah bawa mobil ada sifat sombong? Kalau tidak ada, ya mah nggak pakai. Kalau ada, mending jalan kaki gitu aja sifat penting ya. Sama dengan salaman, penghormatan. Jadi karena dalam dunia aja yang paling ngeri saya ngeri melihat ini kita sebagai orang yang mengelola pesantren ya, PAI, Pendidikan Agama Islam. Imam Syarif Al-Jilani dalam dunianya itu mengatakan, kadang sesuatu yang sifatnya ria itu hanya bukan jadi beribadah bukan karena Allah, itu berat sekali kita dicampakkannya. Jadi situ dijelaskan, ya Allah, bagaimana kita dicampakkan itu ketika hanya sedikit saja ada sifat ria kita kepada makhluk ini. Ingin dilihat, saya ingin disediakan menjadi seorang ustadz, saya menjadi seorang guru, saya ingin menjadi pembina pesantren, saya ini itu berat. Jadi ketika ada ria, siksanya sangat berat. Allah tidak mau melihat kita. Karena tetap ya ada
sifat sombong itu, takabur itu hanya milik Allah. Jubahnya. Ria juga sama. Ya, tidak boleh gitu. Nah, jadi agak beratnya itu, ya ini sifat-sifat, kenapa saya bahas di sini? Karena mengelola pesantren itu tidak semudah mengelola pendidikan yang non pesantren. Kita kan belajar mengkaji agama, yang lain enggak. Otomatis nilai kita ada dua plusnya, ya umum ya ada, ya agama ya ada. Kalaupun tidak ada umumnya, tetap agama, ya itu tetap nilai plusnya. Hanya agama kita yang apa namanya? Ya kalau agama kan jelas lah keunggulannya seperti apa, baik dunia maupun akhirat. Nah, ini menjadi kenapa saya memasukkan di kelas saya pun di sini ya di Darul Falah itu menjelaskan ketika memanage pendidikan itu tempat kembali bagaimana kita memanage hati kita sendiri gitu. Karena keindahan sebuah pengelolaan itu akan muncul ketika memang kita sudah mampu memberikan dan membuka ruang cahaya Allah kepada kita. Nah, itu penting sekali di pesantren. Penting sekali. Ya termasuk di umum juga nih, kalau ada guru mahasiswa di sini yang nanti notabene di sekolah di umum, jadilah seorang yang PAI yang memang pendidikan agama Islam. Saya sering nah ini memanage PAI-nya aja sudah agak lumayan berat sebetulnya. PAI, pendidikan agama Islam, otomatis keseluruhan agama Islam. Walaupun kita berada di sekolah umum, kemudian sekolah formal, non formal, pesantren maupun non pesantren, tetap melekat pada pundak kita itu kewajiban sebagai seorang pendidik agama Islam. Otomatis mau nggak mau, jangan sebelum kita mau keluar, kita lihat dulu. Ya seperti itu ya. Baik, karena saya sudah di sini sudah mau jam 8, di jamaah sudah mulai ini ada pengajian malam Selasa saya jam 8. Baik, mungkin sampai situ dulu ya. Masih Pak, sebenarnya ini kalau ingin detail sudah selainnya ingin detail juga memang nggak bisa ya kalau cuma hanya 1 jam. Ini hanya singkat-singkat saja, hanya apa ya istilahnya mengingatkan yang sudah berlalu dan juga hanya penambah kalaupun sedikit tidak ada ya. Apa penambah dari dosen-dosen yang ada di situ. Insya Allah dosen yang ada di STT Fathahillah ini juga sudah bagus, sudah menyampaikan seluruhnya. Ini hanya sebagai apa ya, pengingat aja lah, penambah gitu. Ya mungkin selain itu bagian sekarang saya serahkan lagi ada ke Bapak Helmi ya, tanya jawab seperti apa ya mangga, kalau tapi nggak lama juga ya. Jam 8 jadwal malam Kamis malam Selasa. Kedengaran mungkin ya, suaranya sudah mulai ya. Ya. Yep. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji Aris. Mangga silakan Ibu, Bapak, rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ada yang ingin sharing pada momen kali ini, mangga silakan. Namun sebelum itu saya ingatkan ada absensi ya, sudah saya cantumkan di chat, mangga silakan untuk diisi. Iya Pak, sudah. Absensi nih Mas, di situ ada apa namanya? Instansi. Iya, instansi itu maksudnya apa tuh? STIT Fathahillah. Betul, Oh, ya. Oke, makasih. Mangga barangkali ingin ditanyakan? Apa sudah cukup gitu? Ya. Kalau sudah tidak ada ya siapa mau nggak apa-apa dan sudah cukup. Nanti kalaupun ada pertanyaan silakan ditanya ke dosen di Fathahillah aja nggak apa-apa gitu. Kemarin ini saya ngomong gini, misalkan gitu ya Pak Aris tuh jelasin gini-gini kayak nggak sesuai, nggak cocok ya nggak apa-apa, silakan disangka nanti disinkronkan lagi dengan dosen yang ada di sana ya. Mau Ya dulu Pak. Sedikit bertanya ya. oh boleh. Ya. Sebelum Sebelum nutup ya Pak ya. ya jam 3 menit lagi. Ya. Ini saya kan bekerja di lembaga formal ya Pak ya, di Ya. SMP. Kebetulan siswa saya atau peserta didik banyak yang ngobong ya Pak, ngobongnya di salafi kampung, bukan modern. Nah,
kan ada satu ya. Kan saya bilang gini ke anak-anak, kalau misalkan anak-anak, Pak Ustadz saya mau izin ke sekolah dulu gitu ya. Ada yang bilang seperti ini, rek naon sekolah cenah atau kudu sekolah iya geus we cenah rek sekolah rek segala rek naon sih sekolah nanti kudu sekolah gitu kan. Kadang ada yang seperti itu, tapi emang banyak yang mendukung juga. Nah, saya sebagai lembaga yang formal, bagaimana sih cara apa namanya memberikan kerjasama ataukah motivasi ke si Ustadz itu supaya beliau mengizinkan anak saya itu, peserta didik saya itu biar ya pesantren jalan semuanya gitu, karena kan menuntut ilmu itu wajib kan Pak Ustadz hukumnya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Saya tangkap dan saya pernah melihat itu dan merasakan langsung gitu ya. Ada Ustadz Kiai yang itu wajar-wajar saja. Mungkin mereka ya beliau lah gitu ya. Beliau belum memahami manfaat dari uh, sekolah di formal gitu, baik SMP, SD, SMP, SMA. Karena saya ingat kasus saya itu guru saya sendiri Abah almarhum itu dia tidak sampai SMP cuma sampai SD, tapi anaknya itu sampai sarjana semua itu. Karena memahami. Nah, memberi pemahaman kepada tokoh yang seperti itu memang agak sulit. Dan saya juga pernah bertemu nih dengan salah satu kiai yang memang sekali yang mengajarkan kepada santri-santrinya itu, ngapain kamu sekolah, udahlah sana paket aja lah. Saya suruh kok. Saya herannya dia melarang sekolah tapi menyuruh paket lah. Paket juga kan penyetaraan sekolah ya sebetulnya ya. Betul. Jadi agak miris juga ya pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahkan bertemu dengan saya bilang saya salafiyah tapi punya yayasan, nggak paham mungkin langsung oh yayasan ya, oh ya udah ya nggak masalah, saya bilang nggak dianggap juga. Nah, padahal tidak semua yayasan itu apa sih, tidak semua yayasan itu tidak salafiyah juga kan di bawah yayasan bisa. Nah itu yang mereka yang nggak paham Bu, nggak paham tentang peraturan dan juga mungkin tidak dinasibkan oleh Allah untuk memahami tentang pendidikan formal dan juga pernah merasakan. Nah, di sini pernah ada yang cuma sampai SD. Tapi kebetulan ya kasusnya sih ini di dalam yayasan ya, yayasan yang berdempetan dengan yayasan saya. Sehingga dibuat kolaborasi memang santrinya itu salafiyah. Sadarnya itu memang ketika santrinya menurun sih Bu. Satu. Ini satu kasus yang di sana. Kasus yang di sini ketika sudah ada kolaborasi dengan orang-orang yayasan yang notabene gitu ya. Orang yayasannya kan para sarjana ya, ada yang dari matematik, kemudian ada yang dari sipil, pembangunan. Jadi mau bergabung. Nah, di situ baru terbuka pemikirannya. Sehingga adiknya itu disekolahkan, dikuliahkan hingga membuat sebuah RA. Nah, itu kan bagus ya. Jadi tidak ada lagi bahasa ngapain kamu sekolah, yang kolaborasi. Tapi yang satu lagi itu yang memang dia tidak mengecam pendidikan formal, kemudian nah strateginya sih memang biasanya, nah ini yang pernah terjadi di sana di di sini Pasir Panjang ya. Gurunya sadar. Kadang kiai itu akan tunduk hanya pada satu orang, gurunya saja, kiainya lagi gitu. Nah, pendekatan dari sekolah memang cukup ke siswanya saja Bu. Jadi pendekatan yang kalaupun ke tokoh, ke para kelurah atau ke kakak atau siapa yang bisa dijadikan tokoh oleh si kiai tersebut, itu patut dicoba Bu strateginya. Karena ini pernah terjadi. Jadi gurunya nggak ada, tapi si pihak ini, pihak yang ingin mendirikan pendidikan formal itu kan yang harus dapat izin karena bertetangga kan. Nah dia datang ke arah Pasir Panjang itu kiainya lagi, tapi bukan guru, cuma kakak kelasnya gitu. Karena gurunya sudah tidak ada, itulah yang menjadikan tempat buat curhatnya. Nah, ngobrol lah ke sana, dikasih pandangan-pandangan. Kalau yang kakak seniornya itu sudah agak terbuka, jadi akhirnya ngasih nasihat ke situ gitu. Nah itu kalaupun tidak bisa dengan cara seperti itu, paling kita mendidik dengan ke anak-anaknya aja lah. Karena memang orang apa sih tokoh yang memang sudah
kurung batokeun ya istilah Sundanya ya, Bu ya. Kurung batokeun itu Betul. kurung ku ieu mah. Koloteun, kena koloteun. Ya, jadi, itu mah ada adat ka kurung ku iga teh pemikiran tos gitu ya susah. Terus gitu. Jadi memang kita hanya ya sudah kita doakan kiai, bukan hanya kiai yang mendoakan kita juga mendoakan kiai tersebut Ya. agar buka pemahamannya. Bukan kita akan saya juga termasuk orang yang pernah mempelajari salafiyah bagaimana, pendidikan formal bagaimana. Jadi pahamlah pola pikir mereka yang di salafiyah gitu ya. Dan ya sudah, yang penting kita tidak merebut waktu dari mereka belajar dan juga tidak mengganggu mereka belajar di pondok. Yang penting kita hanya saja mungkin ada pesantren salafiyah yang menerapkan pembelajaran di waktu sekolah, mungkin itu yang agak repot memang. Ya kembali lagi, ketika ada sesuatu yang kita lakukan secara bersamaan, maka akan salah satu yang akan dikorbankan gitu aja. Ya cuma untuk saran saya sih bagi Ibu, bersama teman-teman guru yang lain yang di SMP negeri, ya tadi perkuat itu aja, dorongan motivasi ke peserta didik itu aja, ke santrinya itu aja, siswa yang jadi siswa kita. Seperti itu mungkin, semoga membantu ya. Mungkin pelaksanaan juga nanti bisa sharing dengan dosen yang lainnya, Bu ya. Siap-siap atau Bapak? Sama-sama, Bu. Mohon maaf Bu Helmi dan juga ada yang lainnya, sudah jam 8 lebih. Kebetulan ada jadwal malam kami, malam Selasa, mohon maaf. Mohon. Sudah mulai. Jadi saya undur diri dulu. Senang sekali saya bisa berbicara di depan mahasiswa yang dari Bogor. Semoga ada waktu lagi untuk bisa silaturahmi secara langsung, ataupun kalau enggak ya semoga Allah mencatat kita sebagai menjadi pertemuan yang barokah ya, yang bermanfaat buat kita semua, baik saya maupun juga Anda semua. Jika ada benar mungkin itu tetap datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah mungkin karena kekeliruan saya dalam merangkum semua ilmu manajemen pendidikan dalam menjadi satu waktu untuk bagaimana pengelolaan pesantren. Ini hanya sebuah sharing saja ya, jangan dianggap sebuah guru kemudian, enggak, kita sharing aja lah, sharing. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya Pak Helmi dan juga yang lainnya. Saya undur pamit ya. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu untuk Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto bersama. Teman-teman yang lain boleh di on cam dulu sebentar. Mohon waktu, Pak. Iya, Pak. Ya, ya. Oke, sudah. Untuk dokumentasi ya. Ya, silakan. Ya. Ya, ayo kita foto bersama dulu. Oke, siapkan pose terbaiknya. Kita foto bersama 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, mangga ya, saya live Pak Helmi, izin live nggak apa-apa? Bapak. Ya, hatur nuhun, Pak, hatur nuhun. Maka yang belum mengisi absen silakan mengisi absen, yang sudah mengisi absen maka silakan sudah bisa live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.